Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita kenangan akan persahabatan meneladani Santo Paulus dalam relasinya dengan Petrus dan Barnabas. Bahan permenungan, Paulus adalah rasul bagi bangsa-bangsa kafir non-Yahudi. Ia bekerja penuh semangat bahkan tanpa upah. Ada baiknya kita melihat dan membandingkan semangat kita dan all out-nya Santo Paulus. Kita dapat membedakan dengan jelas Paulus sebelum dan setelah mengenal Yesus. Tapi ada satu yang sama, membawa manusia ke jalan Allah, jalan kebenaran. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Ada baiknya kita merenungkan bagaimana diri kita sebelum dan setelah menjadi imam. Atau untuk Bapak Ibu sebelum dibaptis dan setelah dibaptis. Sebelum menjadi orang Katolik dan setelah menjadi orang Katolik. Paulus mengajarkan bahwa Ekaristi seharusnya menjadi kerinduan untuk dirayakan oleh setiap orang Kristen. Ekaristi adalah undangan untuk bersatu dengan Kristus sebagai kepala tubuh mistiknya, gereja kita. Dan undangan untuk hidup rukun dan suci. Baik kalau kita merefleksikan kelayakan kita dalam merayakan dan menghidupi Ekaristi. Dan apakah hidup kita digerakkan oleh Ekaristi. Paulus berselisih dengan Petrus dan Barnabas. Tetapi Paulus tetap hormat pada keduanya. Apakah ada perpecahan dan perselisihan antara sesama petugas pastoral dalam komunitas kita? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apakah karya pastoral kita terjebak nepotisme? Apakah kita juga pernah memilih-milih kawan kerja? Apakah kita berani dengan rendah hati tersingkir seperti Barnabas? Apakah kita berani seperti Petrus dan Barnabas yang tidak membalas penghinaan di depan umum? Apakah kita pernah arogan dan tidak tahu berterima kasih seperti Paulus? Apakah kita berani mengadakan rekonsiliasi seperti Paulus dan menerima kembali orang yang pernah kita benci atau yang membenci kita? Paulus dalam arti tertentu adalah seorang awam. Namun kerasulannya luar biasa hebat. Bisakah kita memberdayakan umat kita, kaum awam, untuk menjadi Paulus-Paulus modern mewartakan Kristus? Apa mimpi Anda terhadap umat Anda? Bagaimana kira-kira Anda merealisasikannya? Saudara-saudari, itulah refleksi kita hari ini. Bahwa rasul-rasul agung gereja itu mereka berkarya, merasul, digerakkan oleh Roh Kudus. Dan yang merusak gereja itu adalah perselisihan sendiri, perselisihan di antara kita sendiri. Itulah yang merusak gereja. Dan yang merusak gereja yang kedua adalah gosip, suka menebar berita bohong. Mari kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk membaharui gereja, untuk membangun gereja, membangun persahabatan dengan Allah, dengan sesama kita. Kita hilangkan rasa sakit atas perselisihan kita. Kita bangun semangat iman, semangat persaudaraan. Mari kita berkata-kata yang menumbuhkan iman dan pengharapan bagi orang lain, agar kerajaan Allah sungguh hadir di tengah-tengah kita. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.